Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Afisa. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang operasi hitung pada vektor. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti terlebih dahulu. Saya mengambil kompetensi inti yang nomor 2, ialah mencoba mengolah dan menguji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya ialah menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar vektor dalam pemecahan masalah. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan vektor sebagai besaran yang memiliki besar dan arah. Yang kedua, mengenal vektor satuan. Dan yang ketiga, menentukan operasi aljabar vektor, seperti jumlah, selisih, hasil kali vektor dengan skalar, dan lawan suatu vektor. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ialah pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Suatu vektor biasanya digambarkan dengan sebuah garis yang salah satu ujungnya memiliki ujung panah sebagai arahnya, sedangkan nilai yang diwakili oleh panjang panah tersebut. Contoh vektor bisa dilihat di layar. Ada vektor AB dan vektor CD. Vektor AB ialah 2,5 dan vektor CD ialah 2-3. Lalu kita lanjut ke panjang vektor. Panjang vektor A pada R pangkat 2 ialah jika vektor A A1 A2 maka A1I ditambah A2J. Maka panjang vektor A adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Panjang vektor A pada R pangkat 3, jika vektor A A1 A2 A3, maka A1I ditambah A2J ditambah A3K. Maka panjang vektor A ialah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke penjumlahan vektor. Di sini jika vektor A A1, A2, A3 dan vektor B B1, B2 dan B3, maka vektor A ditambah vektor B didefinisikan sebagai berikut. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Di sini terdapat contoh penjumlahan vektor. Jika diketahui vektor A 1, 3, 5 dan vektor B 2, 4, 6, maka hasil vektor A ditambah vektor B adalah A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini dimasukkan saja nilai dari A1, A2, A3 dan B1, B2, B3 lalu dijumlahkan. Dapatlah hasilnya 3, 7, 11. Lalu kita masuk ke pengurangan vektor. Jika A, A1, A2, A3 dan B, B1, B2, B3, maka vektor A dikurang vektor B didefinisikan sebagai A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Sebenarnya ini sama saja dengan penjumlahan vektor, hanya saja nilai plus diganti nilai kurang. Di sini contoh pengurangan vektor. Diketahui vektor A 579 ini sebagai A1, A2, A3 dan B 2, 4, 6 sebagai B1, B2, B3, maka hasil vektor A dikurang vektor B ialah, di sini ada kesalahan simbol. A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Langsung dimasukkan saja dan dapatlah hasilnya 3, 3, 3. Di sini perkalian skalar dua vektor dibagi menjadi dua. Yang pertama perkalian skalar secara geometris, yang kedua perkalian skalar secara aljabar. Kita lihat dulu yang perkalian skalar secara geometris.
Secara geometris, perkalian skalar antara dua vektor adalah hasil kali antara besar vektor pertama dengan proyeksi vektor kedua. Secara matematis, perkalian skalar antara dua vektor dapat ditentukan dengan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alpha, dengan alpha adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, contohnya diketahui vektor A 2i ditambah 5j ditambah 4k dan vektor B i ditambah 2j min 3k, maka sudut antara vektor A dan B adalah, berdasarkan rumus perkalian skalar, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alpha, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, langsung dimasukkan saja nilai dari vektor A dan vektor B. Dapatlah seperti ini, maka hasil akhirnya diketahui 0, didapat 0 sama dengan cos alpha, maka alfanya ialah 90 derajat. Lalu yang kedua, perkalian skalar secara aljabar. Nah, di sini jika vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Contohnya ialah diketahui vektor A 2 min 1 min 3 dan vektor B 4 2 min 1, maka hasil perkalian antara vektor A dan vektor B adalah, kita tetap memakai rumus tadi, rumus vektor A dikali vektor B yang sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alpha. Kita masukkan nilai vektor A dan vektor B, didapatlah 0 sama dengan cos alpha, maka alpha sama dengan 90 derajat. Di sini saya juga menyediakan latihan-latihan soal. Silakan dikerjakan masing-masing. Nah, cukup sekian penjelasan tentang saya tentang operasi hitung pada vektor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.